Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirwan Sidik, NPM 1921911014 dari kelas 2 Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi tentang strategi belajar mengajar gerak. Nah, topik yang akan saya bahas yaitu satu, pengaturan urutan materi belajar, yang kedua, pengaturan urutan waktu latihan, yang ketiga, pengaturan lingkungan belajar, dan yang keempat yaitu ada metode mengajar. Langsung saja, strategi pembelajaran gerak adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan pengajar dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Eh, Menurut Dick dan Carey pada tahun 1985 menyatakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu set materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar kepada siswanya. Nah, untuk materi yang pertama yaitu ada pengaturan urutan materi belajar. Nah, di dalam menentukan strategi pembelajaran gerak perlu diketahui sebelumnya mengenai tahapan-tahapan dari pembelajaran gerak. Nah, sehingga nantinya dapat menyusun strategi pembelajaran gerak yang tepat sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dengan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Nah, berikut ada 3 tahapan-tahapan pembelajaran gerak atau urutan pembelajaran gerak. Nah, yang pertama yaitu ada tahapan pemahaman konsep gerak atau secara kognitif. Nah, di dalam tahap ini tugas yang harus dipelajari oleh siswa benar-benar merupakan tugas baru. Sebagai pemula, siswa biasanya akan banyak dipersulit oleh keputusannya yang harus dibuat, misalnya tentang bagaimana berdiri dalam sikap yang baik, di mana lengan harus disiapkan, kapan gerakan harus dimulai, serta kemana pandangan harus diarahkan. Nah, dalam tahap ini masalah yang dihadapi oleh anak adalah tentang penguasaan informasi tentang cara melaksanakan tugas gerak. Nah, untuk yang kedua yaitu pada pengaturan urutan materi belajar yaitu ada tahap gerak atau motor stage. Nah, pada tahapan ini dalam pembelajaran gerak adalah tahapan gerak atau tahapan asosiatif. Nah, dalam tahap ini permasalahan yang sudah terpecahkan sehingga fokusnya berpindah pada pengorganisasian pola gerak yang lebih efektif. Nah, untuk meningkatkan aksi. Nah, untuk pemahaman menguasai bentuk dan urutan gerak diwujudkan dalam gerak tubuh. Dalam tahapan ini tingkatan keterampilan naik dari tahapan pemahaman tadi. Nah, siswa mulai menunjukkan sikap dan kontrol yang terjadi disertai keyakinan yang meningkat. Ia mulai dapat memberikan perhatian pada detail gerakan. Nah, tahap yang ketiga yaitu tahap otonom atau tahap otomatisasi. Nah, setelah banyak melakukan latihan secara terus-menerus dan rutin, secara bertahap siswa akan memasuki tahap otonom atau otomatisasi yang melibatkan perkembangan gerak otomatis. Yang artinya gerak tidak lagi dipikirkan dan bisa terjadi begitu ada rangsangan. Beberapa ahli menilai gejala ini bisa terjadi karena adanya program gerak yang sudah terbentuk. Nah, untuk yang selanjutnya atau materi yang kedua yaitu ada pengaturan waktu latihan. Nah, cara mengorganisir latihan memiliki dampak penting pada sejumlah pembelajaran yang terjadi. Nah, praktik harus diatur agar menghilangkan unsur-unsur yang mengganggu. Guru juga harus memastikan bahwa mental set yang tepat yang telah dibentuk dapat di dalam pikiran pelajar, fasilitas yang tepat dan peralatan yang tersedia. Para pembelajar memiliki latar belakang yang tepat untuk
memahami dan menghargai materi yang disajikan, dan kondisi yang sedemikian rupa sehingga adanya situasi pembelajaran yang menantang, sehingga nantinya menimbulkan rasa ingin eh, belajar secara terus-menerus. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu tentang pengaturan lingkungan belajar. Nah, mempersiapkan lingkungan fisik yang aman, nyaman, menarik, dan didesain sesuai perencanaan sehingga mendorong anak untuk mengoptimalkan perkembangannya. Nah, dan mendukung anak untuk mandiri, bersosialisasi, dan menyelesaikan masalah. Nah, untuk prinsip penataan lingkungan belajar, yang pertama yaitu ada membuat anak merasa aman. Yang kedua, membuat anak merasa nyaman. Yang ketiga, mendorong anak untuk dapat bereksplorasi sehingga pengetahuannya dapat bertambah. Kemudian yang keempat, mendukung anak untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kelima, sesuai dengan tahapan perkembangan anak mulai dari SD, SMP, dan yang seterusnya. Kemudian yang keenam, memperhatikan karakteristik anak, kemampuan anak, latar belakang keluarga, lingkungan belajar, dan budaya setempat. Nah, untuk yang ketujuh yaitu ada lingkungan main yang ditata dapat membantu anak memperkirakan berbagai kegiatan yang akan dilakukan, baik pelaksanaannya secara kelompok ataupun secara individu. Nah, maupun alat main yang dibutuhkan itu harus menjamin keselamatan bagi anak. Dan yang kedelapan yaitu ada mengembangkan kemandirian. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada metode mengajar. Metode mengajar yang pertama yaitu ada strategi pembelajaran langsung, yang merupakan bentuk pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru atau teacher centered approach. Nah, yang kedua yaitu ada pembelajaran dengan diskusi, proses pembelajaran melalui interaksi di dalam kelompok. Yang ketiga yaitu ada strategi pembelajaran kerja. Nah, pembelajaran kerja kelompok kecil. Nah, mengorganisasikan siswa dalam kelompok kecil merupakan strategi yang banyak dianjurkan oleh para pendidik. Strategi ini dapat dilakukan untuk mengajarkan materi-materi khusus yang merupakan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, jadi pembelajarannya itu dimulai dari siswa-siswanya. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran cooperative learning. Nah, strategi pembelajaran ini menekankan pada proses kerjasama dalam suatu kelompok yang bisa terdiri dari 3 sampai 5 orang siswa untuk mempelajari suatu materi akademik yang spesifik sampai tuntas. Nah, strategi yang kelima yaitu pembelajaran problem solving. Teknik untuk membantu agar siswa memahami dan menguasai materi pembelajaran strategi pemecahan masalah. Nah, sekian pemaparan materi dari saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.